Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Dan hari ini gue akan ngebahas sebuah smartphone, sebuah brand yang tidak pernah dibahas dulu banget. Itu adalah Galaxy Note 3. Tapi akhirnya untuk pertama kalinya kita mereview Samsung di sini, dan ini adalah Samsung Galaxy A12. Jadi terima kasih Samsung atas kepercayaannya. Nanti tinggal diputar ya abis ini ya, A-nya jadi S, 12-nya jadi 21. Jadi orang-orang udah nge-review S21, gue nge-review A12 dulu, maklum anak bawang kan. Jadi di sini gue dapat Samsung Galaxy A21 dan A21 kan jadinya A12. Dan ini handphone udah gue pakai kurang lebih ada 2 mingguan, dan gue udah ngetes untuk main game. Nanti ada gaming test untuk beberapa game, ada kamera tesnya juga, dan juga penggunaan sehari-harinya kira-kira gimana. Nah, tapi kalau kita ngomongin dari sisi smartphone-nya sendiri, ini gue sambil nyalain beberapa game biar nanti bisa langsung gak usah loading dan segala macamnya. Dari sisi smartphone-nya sendiri, gue cukup suka dengan pilihan warna yang dikasih. Jadi ini adalah 1 dari 4 warna, itu ada biru, putih, hitam, dan juga merah. Dan untuk warna sendiri ini dia punya tekstur di bagian atasnya, dan di bagian bawahnya itu nggak ada teksturnya karena ada untuk tulisan Samsung ya. Jadi ini tuh kalau di ASMR-in, kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada quad kamera juga, jadi ada main kamera ultra wide seperti biasa, dan tentu aja tambahan 2 kamera makro dan depth kamera. Nanti ada angka-angkanya keluar. Yang penting main kamera itu di 48 megapiksel. Terus kalau ngomongin dari sisi kiri kanannya, salah satu yang paling menarik dari smartphone ini adalah bagian storage-nya. Karena kalau kita ngomongin storage-nya itu di 128 GB. But di sini kalau kalian lihat SIM card slot-nya ini kalau kalian keluarkan, itu 2+1, jadi kalian bisa pakai dual SIM dan 1 micro SD yang itu up to 1 TB. Jadi kalau kalian merasa bawaannya masih kurang cukup, kalian bisa nyimpen sampai 1 TB, dan itu nggak akan memakan SIM card slot kalian. Jadi ini kalau buat kalian emang bekerja dengan 2 kartu, ini akan membantu banget. Terus bagian atasnya ada mic 1, terus di bagian sampingnya ini ada volume up dan volume down dengan sebuah power button yang udah integrated dengan fingerprint scanner. Gue pribadi sebenarnya bukan orang yang suka dengan desain kalau fingerprint power button dan juga volume button tuh di satu row yang sama. Karena buat gue untuk melakukan screenshot tuh udah kayak lebih PW itu klik kiri kanan, bukan kayak atas bawah. Tapi mungkin salah satu pilihan desain dari Samsung sendiri. Bagian bawah Type C-nya 18 ya, 18 sampai 15. Gue ingat-ingat lupa, nanti mungkin akan dikoreksi di bawah. Ada speaker dan juga ada 3.5 mm jack. Jadi kalau kalian yang masih pakai earphone, yang masih kabel, ini masih aman banget. Oke, moving on ke bagian layar, ini menggunakan kalau kata Samsung itu Infinity V display, atau gampangnya water drop notch atau notch dagu sih. Jadi ada dagu begini, dan itu kalau kalian kurang suka dengan desain notch begini, kalian bisa ada pilihan untuk membuat tuh full hitam semua, di atas bawah tuh bakal full hitam. Dari layar sendiri ini layarnya di 6,5 inci dengan resolusinya itu di HD plus, jadi 720 x 1600. Ya nggak mungkin lah kalau kalian udah tahu harganya kan, nggak mungkin kalian tuh berharap ini tuh adalah sebuah layar AMOLED 2 kali AMOLED-nya Samsung dengan 120 Hz dan warnanya itu sampai 10 bit dan segala macam, itu kan udah nggak mungkin. Nah, tapi untuk layar yang satu ini gue rasa masih cukup oke kalau kalian gunakan di bawah sinar matahari, masih outdoor. Ini pakai PLS LCD, masih oke banget. Kalau kalian cuman sekedar buat entertainment, warna yang dihasilkan juga menurut gue masih cukup oke. Mungkin kalau kalian kurang suka dengan warnanya, nanti kalian bisa ke settingan dari display sendiri, biasa ada pilihan untuk vivid ataupun warna yang lebih dark ataupun RGB dan segala macamnya. Terus untuk UI-nya sendiri, yang salah satu yang gue suka sebenarnya adalah UI-nya, karena ini udah pakai UI-nya Samsung One UI, dan sama ini kan gue terakhir megang Samsung tuh S10-nya bokap gue, itu juga waktu dia ulang tahun dan gue kasih. Jadi it brings back memory buat gue, dan menurut gue ini salah satu UI yang paling cakep aja sih kalau dipakai. Mungkin gue akan kepo dengan smartphone flagship lainnya dari Samsung, yang nanti gue bisa coba One UI-nya. Ya, kode kreasi sana Samsung. Dengarkan Anda. Nah, moving on, kita ngomongin spesifikasinya sendiri. Dari spesifikasi, dia itu pakai Helio P35. Jadi ini berbeda dengan Helio G35 yang lebih gaming. Terus untuk spesifikasi memorinya itu di 4128. Jadi setahu gue itu nggak ada konfigurasi 3GB untuk RAM-nya. Dan gue udah sempat coba di Antutu, itu mendapatkan skor yang relatif rendah sebenarnya. Itu di 115.182 dan defeated 1% of user. Tapi kita ngomongin smartphone sendiri kan tentu aja bukan bergantung pada angka sepenuhnya, tapi lebih ke
seberapa nyaman UI yang diberikan, user experience yang ada, dan itu bisa gue buktikan dengan penggunaan si smartphone ini. Walaupun skor rater itu cukup rendah, tapi gue ngerasa untuk penggunaan sehari-hari ini masih aman banget. Kalian mau ngabisin waktu kalian mau nonton TikTok, kalian mau moving dari application Instagram, Line, TikTok, segala macam, Spotify, itu menurut gue nggak ada masalah sama sekali. Jadi sebenarnya untuk smartphone yang satu ini masih terhitung cukup smooth untuk penggunaan sehari-hari. Tapi kalau kita moving ke gaming test, itu gue coba 4 game. Jadi ada Mobile Legends, PUBG Mobile, Wild Rift, dan juga si Genshin Impact 3. Dan pengetesan ini semuanya di ruangan kira-kira kayak suhunya 24 derajat, brightness di 50%, dan juga itu always pakai wifi karena menjaga stabilnya koneksi. Nah, untuk game pertama itu gue coba Mobile Legends, dan ini cukup menarik buat gue pribadi karena untuk satu match 26 menit itu hanya menghabiskan baterai sebesar 6%. Kenapa menarik? Karena ketika seingat gue ya, waktu dulu gue coba salah satu smartphone dengan Helio G35 yang skornya harusnya slightly lebih bagus dikit dari ini, itu malah sedikit terasa kurang nyaman. Bahkan gue ngerasa lebih smooth di sini. Walaupun secara setting ini kalian udah bisa dapat high frame rate dengan kalau nggak salah itu di low, di smooth apa medium. Yang pokoknya masih pojok kiri tapi dia bisa dapat high frame rate mode. Jadi kalau untuk main casual harusnya ini masih aman banget. Mungkin kalau kalian main fast hand, gue lebih prefer kalian upgrade ke smartphone yang lebih gaming dibandingkan si smartphone yang satu ini. Nah, untuk PUBG Mobile ini surprisingly sangat smooth, sangat aman untuk dimainkan. Ini mentok kiri tapi frame rate-nya itu di medium. Nah, itu untuk game itu sekitar 28 menit itu juga cuma menghabiskan 6%. Moving on ke game yang paling gue suka itu adalah League of Legends Wild Rift. Itu menghabiskan baterai yang cukup banyak sebenarnya. Dia itu 7% untuk 2 match sepanjang 40 menit. Jadi sebenarnya kalau 20 menit 3,5% masih terhitung oke. Cuman the thing is kalau main Wild Rift sendiri, kalau main Wild Rift sendiri itu gue ngerasa kurang nyaman untuk dimainkan. Nah, ini adalah Wild Rift, dan kenapa kurang nyaman? Karena gue coba untuk main di lowest setting di 30 fps, entah kenapa itu terasa patah-patah. Tapi ketika kalian coba main mungkin lowest setting di 60 fps, itu FPS sendiri itu suka drop down ke sekitar 40-50 yang ngebuat game ini jadi nggak smooth. Jadi main 30 nggak enak, main 60 karena mungkin terbiasa main 60 ya. Jadi main 60 juga dia tuh punya drop FPS, jadi kurang direkomendasikan. Dan yang terakhir tentu aja adalah Genshin Impact 3. Tentu saja inilah sebuah penyiksaan. Karena kalau kita ngomongin storage-nya sendiri ya ini 128 GB. I mean kalian bisa masukin game Genshin Impact ke dalam tuh nggak ada masalah sama sekali. Dan ketika gue coba Genshin Impact itu kebetulan lagi karakternya ini siapa sih yang kambing? Ginyu ya, Ganyu. Yang orang bilang mau minum susu kambing. Nah lagi Ganyu, dan gue selalu coba itu trial karena di trial itu kan langsung ada 20 musuh dan kalian tuh bisa nge-spam skill dengan cepat. Nah gue cuman mainnya 10 menit dan 10 menit tuh cuman itu ngabisin berapa ya? Gue lupa. 10 menit tuh 3%. 2 kali challenge dan sekedar muterin open world-nya. Ini settingannya mentok kiri, sekiri-kiri ya, dan tidak bisa. Ini patah-patahnya parah. Kalau mau loading masuk ke map pun, itu menurut gue sangat-sangat lama. Jadi sangat tidak direkomendasikan untuk main Genshin Impact 3 di smartphone ini, walaupun storage-nya besar. Jadi storage yang besar itu gunanya untuk nyimpen video TikTok, untuk nyimpen foto kalian, untuk nyimpen video-video lain, bukan untuk nyimpen game. Apalagi kalau kan tingkat tadi gue bilang, dia itu storage-nya bisa expandable sampai 1 TB yang ya bisa kalian gunakan untuk hal-hal yang lebih banyak lagi. Nah, untuk kameranya sendiri, actually gue nggak punya ekspektasi yang cukup tinggi. Cuman kameranya selama kalian punya pencahayaan yang bagus, kalian fotonya direct di bawah sunlight, itu masih mempunyai warna yang cukup oke. Warnanya cukup nyaman menurut gue untuk kalian masih bisa posting ke sosial media kalian. Walaupun dari ultra wide dan wide sendiri itu punya konsistensi warna yang kurang, agak jauh lah istilahnya. Karena untuk yang ultra wide sendiri warnanya terasa lebih wash out, dan juga tipikal ultra wide yang tidak terlalu baik ya, bukan tidak terlalu baik, gue sombong banget ngomong tidak terlalu baik. Tipikal ultra wide di range harga segitu. Nah biasanya itu kalau kalian zoom belakangnya itu pasti akan lebih ngeblur dibandingkan depan. Jadi fokusnya itu lebih ke depan, tapi dia dapat ultra wide, memang ultra wide. Terus ada mode yang gue cukup suka, itu namanya adalah food. Jadi ketika kalian foto sesuatu, itu somehow warna dari makanan tuh dibikin lebih pop out, warnanya itu lebih ngejreng gitu yang membuat makin pengen dimakan. Ini tuh bisa membantu kalian yang suka posting foto di Twitter atau suka posting foto di sosial media untuk pamer makanan kalian ke teman-teman kalian. Atau mungkin kalian amatir food vlogger yang baru memulai, ini
bisa menjadi pilihan kalian. Kalau ngomongin selfie sih dia ada live focus, dan live focusnya menurut gue cukup rapi kalau potongan blurnya selama gambarnya itu masih di ruangan yang cukup terang. Nah, kalau dari tadi kalian dengar berarti kalian udah bisa narik kesimpulan sendiri untuk low light-nya itu ya standar, kurang lebih seperti itu. Untuk video dia bisa Full HD 30 fps, dan karena dia belum punya stabilizer itu ngebuat smartphone ini kurang oke lah. Jadi kalau kalian vlogger tapi tangan kalian belum bisa sestabil gimbal, ya tidak bisa. Halo semuanya, kembali lagi ke kamera depan. Ini Samsung Galaxy A12. Ini kondisi membelakangi cahaya, cuma ini sekitar jam berapa sih? Ini jam 5, jadi harusnya cahaya masih cukup enak buat syuting karena dia nggak mungkin terlalu backlight. Tapi kalau kita melatih cahaya, kalau lebih seperti ini. Makan berantakan. Sekarang ada meja makan di sini ya. Dulu kan masih kosong ya kalau kalian nontonin video. Nah, menurut kalian gimana? Cukup oke sih, walaupun harusnya nggak ada stabilizernya. Oke, bye. Jadi kesimpulannya, smartphone ini dengan harga 2,5 juta rupiah, ya 2,5 juta rupiah, bisa dibilang dia ngejual dua hal. Yang pertama adalah tentu aja dia ngejual masalah storage untuk nyimpan berbagai hal, expandable storage-nya bisa 1 tera. Dan kedua, dia menjual masalah baterai, di mana baterai 5000 mAh, kalian bisa lihat dari gaming test tadi pun itu cukup irit untuk urusan baterainya. Bahkan jadi kalau kalian gabungkan storage dan juga baterai ini jadilah entertainment. Kalian bisa nonton lama tanpa harus takut baterainya itu habis. Nah, untuk smartphone yang satu ini kalau untuk urusan kamera tadi seperti yang gue bilang itu kalau selama kalian punya pencahayaan yang bagus maka nggak ada masalah. Untuk gaming ya dia cukup merakyat, dia mencintai PUBG Mobile dan Mobile Legends, itu dua aman banget. Jadi I assume Free Fire juga aman banget. Tapi kalau kalian mau lebih serius lagi main gamenya, gue lebih prefer untuk naik kelas dibandingkan ngambil smartphone ini. So I guess that's it. One UI gue suka. Kalian bisa bikin wallpaper berubah-berubah. Kalian bisa bikin tulisan jam yang berwarna. Gestur untuk drop down apa sih? Notification bisa dari fingerprint yang kanan nih. Ini bisa nih. Set. Nggak mau turun ya dia. Nah, ini menurut gue tuh keren banget loh. Cuman ya emang sering kepencet aja. So I guess that's it. Gue rasa semoga itu bisa menjawab semua pertanyaan kalian terhadap smartphone yang satu ini. Apakah worth it to buy atau enggak? Desainnya sih gue suka sih. This looks premium. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share. Follow kita di @lazy gadgets. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye guys.